Episode 36. Naina menyembunyikan tubuhnya saat papanya akan keluar rumah. Dia tak ingin papanya melihat dirinya. Mama Naina mengisak menangis di ruang tamu. "Ma," panggil Naina. "Sayang, kamu pulang bersama siapa?" "Kenzo dan dedinya, Ma," jawab Naina. Mama menangis. "Tidak. Hanya kelipatan sayang bohong." Mama Naina menghapus air matanya. "Aku melihat semuanya, Ma. Jangan berbohong lagi. Aku tak suka bila bersama Papa. Dia tak mencintai Mama. Sayang, dia papamu. Meskipun kami tak bersama lagi, kau tak boleh membenci papamu." Jelas Mama Naina memeluk putrinya ini. "Kau yang mencampakkan kami, Mas. Jangan meminta yang tak mungkin aku berikan." Batin Dania Mama Naina. "Kenapa pulang terlambat?" tanya Lia yang sudah menunggu suami dan anaknya ini. "Mengantarkan Naina pulang dulu, Mi," sahut Kenzo mencium pipi maminya ini. "Ganti pakaianmu lalu makan," perintah Lia seperti biasanya. "Mas, kamu tidak pulang ke kantor?" tanya Lia yang melihat Yo mendudukkan dirinya di sofa. "Kamu sudah hamil tua, sayang. Sepertinya aku akan mengerjakan pekerjaan dari rumah saja. Aku tak ingin terjadi sesuatu padamu," jawab Yo sambil menepuk kursi yang ada di sebelahnya mengisyaratkan Lia untuk duduk. "Aku tak apa, Mas. Karena ada Kenzo dan Bibi. Aku ingin menjadi suami siaga. Jangan coba mempengaruhiku," bantah Yo. "Tapi kamu harus mengurus dan mengawasi dua perusahaan sekaligus, Mas. Apa tidak masalah? Aku percaya pada Dika. Aku hanya perlu mengecek berkasnya sesekali. Dika orang yang jujur. Kalau untuk perusahaanku sendiri, semua jadwal sudah disusun oleh sekretarisku. Jika hanya ada rapat penting, aku datang. Sudah aku katakan kau. Kenzo dan anak kita adalah prioritas utamaku. Jadi jangan membantah," ucap Yo mengecup pipi Lia. "Dedi," teriak Kenzo membuat sepasang suami istri ini seperti sedang terciduk. Yo menatap Lia. Lia hanya menaikkan bahunya. "Kenapa mencium mami tidak ada aku?" kesal Kenzo. "Kenapa memangnya harus ada kakak?" tanya Lia. "Aku juga mau mencium mami. Dan Dedi menciumku," protes Kenzo. "Hahaha. Hanya hal itu, sayang. Sini Dedi cium," bujuk Yo. Kenzo yang memanyunkan bibirnya terlihat sangat kesal. Lia juga mencium pipi anak sulungnya ini agar Kenzo tak merasa diabaikan. "Ma, mana Alexa?" tanya Arya. "Ada sedang di kamar bermain dengan Sabila," jawab Mama Arya. "Apa dari tadi hanya itu pekerjaannya, Ma?" tanya Arya lagi. Sepertinya dia memang terobsesi sekali pada anak ya. Sembuh dari depresi malah ada penyakit baru," ketus Mama Arya. "Entahlah, Ma. Aku juga tak mengerti harus bersikap bagaimana lagi pada Alexa. Jujur aku semakin muak dengan sikapnya. Awalnya aku ingin memperbaiki hubungan. Tapi jika dia terus bersikap seperti ini, aku semakin pesimis, Ma," ungkap Arya. "Bicara baik-baik padanya ya. Jika dia tak juga mengerti, baru kamu bertindak," ucap Mama Arya. Arya berjalan meninggalkan mamanya menuju kamarnya.
Arya masuk ke dalam kamar, tapi Alexa tak sedikit pun bergeming melihat Arya. Dia sibuk dengan Sabila. Arya mengeram kesal melihat kelakuan Alexa. Jangankan untuk melayaninya, menyapa pun tidak. Setelah berganti pakaian, Arya memilih untuk keluar. "Mau kemana ya?" tanya mamanya. "Keluar Ma, cari angin. Di sini aku juga tak dibutuhkan oleh perempuan itu," kesal. Arya berjalan melenggang keluar rumah. Sebenarnya mamanya kasihan melihat rumah tangga Arya, tapi dia tak bisa membantu apapun. Seminggu berlalu, Lia sedang berkutat di dapur untuk memasak sarapan. Meskipun perutnya sudah membuncit, Lia tetap memasak untuk anak dan suaminya ini. Selesai masak, Lia membersihkan diri dan berniat sarapan bersama. Tapi tiba-tiba perut Lia sakit, dan serasa diaduk-aduk. "Mas!" pekik Lia kuat. Kenzo dan Yo yang sedang menunggu Lia off meja makan mendengar suara memanggilnya. Membuat mereka berdiri dan segera berlari. Beruntung kamar Yo dan Lia berada di lantai bawah. Sejak hamil, Yo memang sangat posesif. Semua kebutuhan Lia dia yang mengatur. Dia tak ingin terjadi hal-hal lain. Karena Yo cukup trauma akan masa lalunya. "Sayang, kenapa?" tanya Yo mendekat melihat Lia memegang perutnya menahan sakit. "Sepertinya aku akan melahirkan Mas," ucap Lia. Keringat dingin sudah membasahi dahinya. "Ayo cepat ke rumah sakit," ajak Yo menggendong tubuh Lia. "Ken," pinta bibi membawa semua keperluan mami dengan sopir. "Susul Dedi ke rumah sakit," ucap Yo memberikan perintah pada putra sulungnya ini dan diangguki oleh Kenzo. "Tahan sayang. Anak Dedi, jangan membuat mami sakit," oceh Yo sambil mengusap satu tangannya di perut Lia dan matanya masih fokus ke jalan. "Mas," ucap Lia. Wajahnya pucat menahan sakit. Yo merasa kasihan pada istrinya ini, tapi dia tak bisa membantu banyak. Sesampainya di rumah sakit, Yo segera mengangkat tubuh Lia untuk masuk ke ruang IGD. "Tolong istri saya, Dok," pekik Yo pada seorang dokter jaga. "Kita periksa dulu Pak," ucap sang dokter. Lia saat ini terbaring di berangkar rumah sakit sambil memegang perutnya. Sedangkan Yo selalu menemaninya. Tak sedetik pun Yo meninggalkan Lia. Dia tak ingin di saat Lia membutuhkannya, dia tak ada. "Mas." Sakit ringis Lia mengerutkan keningnya. "Sabar sayang," Yo mengelus perut Lia lembut. Lia dipindahkan ke ruang tindakan karena sudah pembukaan 2. Yo menghela nafas panjang karena ini hal kedua kalinya bagi Yo. Dan saat-saat seperti inilah yang paling ditakutkannya. "Tahan dulu ya Bu, belum lengkap bukaannya," instruksi sang dokter. Lia menggenggam tangan Yo erat. Meskipun sudah pernah melahirkan, tapi tetap ada rasa takut dan gugup. Setelah bukaan lengkap, Lia dianjurkan untuk mengejan. Beberapa kali percobaan belum juga membuahkan hasil, membuat Yo semakin khawatir. "Sayang, aku yakin kau kuat demi aku. Kenzo dan calon anak kita," bisik Yo gemetar. Tubuhnya serasa ingin jatuh karena tak tahan melihat Lia kesakitan. Lia berusaha mengejan kuat, tapi belum juga berhasil. Dokter memberi arahan pada Lia. "Tarik nafas panjang. Keluarkan," ucap sang dokter. "Hu, hu, hufes."
Peluh keringat membasahi tubuh Lia. Dia berjuang keras untuk melahirkan anak perempuannya ini. Selamat. Bayinya cantik seperti ibunya, ujar sang dokter. Dek. Tiba-tiba Lia teringat akan Arya. Dia yang sangat menginginkan bayi perempuan. Tapi saat ini bukan Arya suaminya, melainkan Io. Lia menitikkan air matanya. Sayang, terima kasih. Kau sudah membuatku menjadi lelaki sempurna, bisik Io lalu mengecup kening Lia. Setelah dibersihkan, bayi mungil itu diberikan pada Lia untuk disusui. Lia tersenyum melihat sosok malaikat kecil yang akan menghiasi hari-harinya.